Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sulfalati Alawiyah dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Institut Pendidikan Indonesia Garut. Kali ini saya akan mereview buku novel yang berjudul Santri Pilihan Bunda, karya dari Salsabila Valencia. Seperti apa ceritanya? Yuk simak ceritanya sampai habis ya. Novel ini menceritakan tentang sepasang kekasih yang sudah berpacaran selama 1 tahun lamanya. Mereka bernama Zero dan Alija. Zero di sini berjanji akan melamar Alija ketika Alija sudah tamat SMA. Setelah itu, bundanya yang bernama Mira menelpon Alija dirinya agar segera pulang. Setelah sampai di rumah, di ruang tamu terdapat 2 orang tamu yang bernama Om Kipli dan Tante Rani. Lalu Bunda Mira, yaitu bundanya Alija, memperkenalkan Alija kepada kedua tamu tersebut. Begitupun sebaliknya, 2 tamu tersebut diperkenalkan kepada Alija. Pada malam hari, Mira berbicara kepada anaknya, yaitu Alija, bahwa Alija akan dijodohkan dengan anak dari kedua tamu tadi, yang bernama Kinaan Ozamas El-Fatih. Tentu saja Alija menolak karena dia tidak kenal dengan orang yang bernama Kinaan tersebut. Akan tetapi ibundanya Alija mengatakan bahwa dirinya pernah melihat Zero berselingkuh dengan wanita lain, sehingga ibunya sudah tidak suka lagi dengan Zero dan akan tetap menjodohkan Alija dengan Kinaan. Di sekolah, Alija bercerita kepada 2 orang sahabatnya yang bernama Kanaya dan Zena. Dia bercerita bahwa dirinya dijodohkan dengan orang yang tidak dia kenal. Dan dia bersedih, dia beranggapan bahwa dirinya ini sudah dewasa, untuk apa dijodohkan? Zaman sudah berubah, dia hanya mencintai 1 orang saja, yaitu Zero. Pada suatu malam di sebuah kafe, mereka dipertemukan kembali. Hal ini yang tidak disangka-sangka pun terjadi. Mereka ternyata akan dinikahi 1 minggu lagi. Tentu saja Alija sangat menolak hal itu, karena dia masih sekolah. Tetapi Kinaan menyetujuinya, sehingga setelah itu Alija menarik Kinaan ke tempat yang cukup jauh dan terjadi sedikit cekcok. Akan tetapi Alija melihat seorang, yaitu Zero. Zero sedang berduaan bersama Fanny, adik kelasnya. Ternyata benar apa yang dikatakan ibunya, yaitu Zero selingkuh. Setelah seminggu berlalu, pernikahan mereka pun dilaksanakan. Dan setelah itu mereka tinggal di dalam satu rumah. Akan tetapi mereka tetap melakukan kegiatan sehari-hari mereka seperti ke pondok atau ke sekolah. Akan tetapi Alija di sekolah mendapatkan perlakuan yang tidak senonoh dari Zero, terutama kekerasan fisik. Alija tidak pernah mengatakannya kepada siapapun, karena dia tidak ingin siapapun mengetahui hal itu. Dan apabila ada yang menanyakan tentang luka itu yang ada di dalam tubuhnya, hingga suatu hari Alija merasakan mual-mual di sekolah. Dan tentu saja Kanaya dan Jena itu langsung sumringah. Mereka merasakan sangat senang dan mereka mengatakan, "Wah, keponakan baru nih." Nah, setelah sampai di rumah, Kinaan memaksa kepada Alija untuk memeriksa kandungan, walaupun sempat ditolak. Mereka pun tetap pergi ke tempat pemeriksaan kandungan tersebut. Dan setelah dianalisa, ternyata Alija sedang mengandung. Lalu teman-teman sekolah terkejut dan mengecap bahwa Alija adalah perempuan murahan karena mereka menganggap bahwa Alija itu hamil di luar nikah. Ada beberapa teman kelasnya yang memberitahukan bahwa di balik sekolah ia dicaci maki, dan setelah sampai di sekolah, hal itu memang terjadi kepada Alija. Padahal mereka tidak tahu bahwa anak yang dikandungnya itu adalah anak hasil pernikahannya dengan Kinaan. Kinaan pun mengetahui hal itu, bahwa istrinya dicaci maki di sekolahnya dan dituduh sebagai wanita yang hamil di luar nikah. Lalu Kinaan menelpon seseorang, entah siapa. Dia menelpon dan berkata, "Tolong cari info tentang Zero." Setelah itu, ia pergi ke sekolah Alija dan mencari Zero. Zero adalah seorang ketua OSIS, dan Kinaan sangat marah.
Akan tetapi orang-orang di sekolah sangat terkejut bahwa ternyata orang yang selama ini hilang telah kembali, yaitu Angkasa Ahmagar. Ya, Kinaan adalah Angkasa Ahmagar. Tanpa sepengetahuan Aliza dan para siswa pun sangat terkejut bahwa Angkasa Ahmagar ini sudah menikah dengan Aliza. Dan ternyata mereka sudah menikah. Dan mereka salah menuduh, salah mengira. Mereka merasa bersalah karena telah membuat Aliza sedih dan telah mempercayai kebohongan dari ketua OSIS mereka. Tentu bukan hanya Aliza yang memiliki banyak masalah, tetapi Kinaan juga memiliki masalah yang selalu ia sembunyikan. Walaupun sudah lama berlalu, akhirnya mereka sudah dikelilingi. Tentu kandungan yang sangat-sangat dijaga selama ini, mereka sangat bahagia dan ternyata pada saat melahirkan, ternyata mereka memiliki 3 bayi kembar ya teman-teman. Nah, mungkin itu saja review dari buku novel Santri Pilihan Bunda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.